hati-hati sekali lagi ini sudah masuk ke tahun politik, kita boleh bersaing, berkompetisi antar partai, tetapi jangan sampai saling menjatuhkan. Titipan saya itu aja. Yang kedua, tadi Pak Hari menyampaikan, saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Siapa capres yang didukung oleh PDIP? Sepertinya sudah semakin terang benderang. Melalui Jokowi, kode keras sudah didengungkan. Siapa dia? Prabowo Subianto. Apa alasannya? Memangnya Jokowi representasi dari Megawati pemilik hak prerogatif capres PDIP? Memang bukan. Lalu, mengapa berani menyebutkan apa yang diucapkan Jokowi itu merupakan keputusan Megawati? Mari kita bahas. Jokowi bagi Megawati adalah sebuah kebanggaan yang lebih dari siapapun di semua kader yang dimiliki oleh PDIP. Tidak ada kader paling unik, fenomenal, dan tentu kader yang telah menjadi presiden 2 periode yang dimiliki PDIP selain Jokowi. Memang PDIP sejak reformasi merupakan partai papan atas dalam 5 kali pemilu, sekaligus menjadi juara terbanyak 3 kali di tahun 1999, 2014, dan 2019. Tetapi kondisi saat ini pasti PDIP tentu tidak akan menampik kalau Jokowi mempunyai andil besar di partai kerbau moncong putih ini di masa depan. Misalnya seperti Gibran, putra sulungnya Jokowi yang menjadi wali kota Solo, dan Bobi Nasution, menantu Jokowi yang menjadi wali kota Medan. Mereka ini, terutama Gibran, sangat potensial dan punya masa depan menjadi pemimpin berkualitas yang dimiliki oleh PDIP. Maka, dari data ini saja bisa disimpulkan betapa Jokowi itu menjadi kebanggaan dan anak emas Megawati selain Puan Maharani. Lalu, ditambah lagi adanya prediksi banyak survei, PDIP tidak tergoyahkan sebagai juara pada pemilu 2024 nanti. PDIP akan hat-trick sebagai juaranya. Setuju nggak setuju? Jokowi punya andil di 2 pemilu terakhir melalui cocktail effect atau efek ekor jas. Sementara 2 partai paling ambisius untuk mengalahkan PDIP di pemilu 2024, yaitu Partai Demokrat. Demokrat hanya masuk di 5 besar, tidak mampu mengalahkan PDIP yang berarti ketokohan SBY sebagai tokoh tidak mampu mendongkrak Partai Demokrat untuk mengalahkan PDIP. Sedangkan Nasdem malah semakin nyungsep di bawah ambang batas. Atau PKS yang menjadi musuh bebuyutan PDIP hanya sekali masuk di 5 besar pada tahun 2009. Di pemilu 2024 nanti, PKS harus puas di 5 besar juga. Malahan ada survei yang menyebutkan PKS menempati posisi partai papan tengah atau keluar dari 5 besar. Memang, survei tidak dapat dipakai sebagai pedoman penentu hasil real nantinya. Karena masih ada waktu yang cukup banyak yang memungkinkan munculnya perubahan-perubahan. Tetapi, dari survei itu juga oleh partai politik akan dipergunakan sebagai cara untuk terus melakukan evaluasi
dan perbaikan-perbaikan. Kita kembali ke soal kode keras Jokowi yang menyebutkan Prabowo akan menjadi presiden tahun 2024 yang akan didukung oleh PDIP. Adalah sejarah hubungan mesra antara PDIP, Megawati, dan Prabowo itu sudah tidak bisa disangkal lagi. Terutama sejak mereka berduet menjadi capres dan cawapres pada Pilpres 2009. Sedikit merenggang di Pilpres 2014 saat Megawati menetapkan Jokowi sebagai capres PDIP. Padahal, antara Megawati dan Prabowo pernah membuat perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian batu tulis, yang salah satu isinya adalah Megawati berjanji akan mendukung Prabowo saat Pilpres 2014. Yang oleh Megawati, dalam hal ini, mengingkari perjanjian itu. Karena Megawati mengusung Jokowi sebagai capresnya. Kini kembali mesra setelah Pilpres 2014. Bahkan Prabowo diajak bergabung di Kabinet Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Sudah pasti posisi menteri yang ditampuk oleh Prabowo ini dapat menjadi salah satu batu loncatan Prabowo untuk memuluskan jalannya menuju Pilpres 2024 dan mengerek elektabilitas Prabowo. Dan terbukti, sampai saat ini, elektabilitas Prabowo selalu bertahan di 3 besar capres favorit. Bila Jokowi mendadak mengatakan kayaknya Pak Prabowo akan menjadi presiden di Pilpres 2024, bukan tanpa alasan dan bukan gimmick politik semata. Pak Prabowo menjadi presiden sangat mungkin akan didukung oleh PDIP melalui koalisi besar Gerindra, PKB, dan PDIP. Dan mungkin koalisi partai KIB akan ikut bergabung bila pasangan Prabowo yaitu cawapresnya adalah Ganjar Pranowo. Yes, Megawati akan menepati janjinya atas perjanjian batu tulis sekaligus menyiapkan kadernya untuk maju sebagai presiden pada tahun 2029, yaitu menempatkan cawapres sebagai pasangan Prabowo di Pilpres 2024. Megawati berniat berbagi kesempatan menjadi presiden dengan Partai Gerindra. Kode keras yang dilakukan Jokowi adalah pesan lama yang dipertegas atau dibangkitkan kembali bahwa PDIP masih konsisten akan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. Biarpun banyak pihak memberi tanggapan miring atas sikap Jokowi yang secara terbuka memberi dukungan kepada salah satu capres atau Prabowo itu soal lain. Yang artinya politik itu ya politik. Politik adalah cara bagaimana merebut kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan.